Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal karim. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari yang fitri ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berbicara masalah halal bihalal, ini adalah tradisi Indonesia yang hanya ada di Indonesia. Ya, memang bahasanya bahasa Arab, tapi yang mengungkapkan adalah orang Indonesia. Ya, seperti minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu yang ngarang siapa? Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama. Ya, beliau kan sering tuh menulis kalimat-kalimat, beliau kan ahli bahasa tuh. Memang ngambil minal aidin wal faizin. Aslinya nggak ada di dalam bahasa Arab. Ya, di konteks bahasa Arab nggak ada. Begitu juga halal bihalal. Ya, halal bihalal ini diungkapkan zaman-zaman dahulunya oleh raja-raja terdahulu, dan diungkapkan kembali di tahun 1946. Saat itu Indonesia mau diagresi militer kedua dari Belanda, ya. Maka dikumpulkanlah di momennya Idul Fitri, ya, mereka saling halal bil halal. Jadi saling halal menghalalkan, melepaskan seluruh penat kehidupan, dosa-dosa selama ini, berkumpul bersatu, menggaungkan nama Indonesia, sehingga insya Allah menjadi bersatu Indonesia. Nah, kalau yang sekarang sedang viral di Pemalang ya, itu adalah satu hal yang ya bagus juga ya, rasa syiar dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam itu cinta damai. Islam itu masya Allah rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu nggak ada yang namanya radikal, nggak ada yang namanya intoleran, nggak ada. Tapi di Islam itu yang namanya ada kedamaian. Ya, perbuatan yang baik, saling salam menyalami, ya, silaturahim, ya, kemudian memberi makan. Itulah Islam, agama yang indah, agama yang kita sebut dengan agama yang rahmat. Rahmat itu artinya kan kemuliaan yang turun buat kita semua. Ya, seperti bagaimana tradisi Indonesia ya. Kalau di negeri-negeri lain sih biasa-biasa aja. Kayak di Arab Saudi ya, selesai lebaran, selesai pagi-pagi takbiran ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha, udah biasa lagi. Namanya Idul Fitri kalau bagi mereka adalah kembali berbuka. Fitr adalah berbuka. Jadi Aid kembali berbuka. Makanya disunahkan ketika awal masuki 1 Syawal, sebelum kita berangkat ke tanah lapangan atau ke masjid atau ke tempat-tempat bersolat Id, disunahkan makan dulu, buka dulu, jadi disebut Idul Fitr. Ya, tapi ada juga yang menyebutkan kembali fitrah, kembali suci. Ya, dia mengkaitkan dengan hadis Nabi SAW, orang yang menjalankan ibadah puasa dengan iman dan hisab, maka dia sebagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, kembali suci. Nah, bisa juga dikatakan Idul Fitrah, kembali suci. Jadi, tapi inti dasarnya adalah dari kalimat itulah Idul Fitr adalah kembali berbuka. Kita kembali lagi tidak berpuasa. Ya, kemarin kita berpuasa, di awal 1 Syawal kita tidak berpuasa. Jadi tradisi tempat-tempat lain sih biasa aja. Tapi sekarang sudah mulai berkembang. Raja-raja melaksanakan open house. Bahkan di Amerika yang Joe Biden bukan orang Islam, tapi mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan acara yang kalau di Indonesia disebut halal bihalal. Tapi itu semua ya baik insya Allah. Waktunya kapan saja. Ya, boleh malam takbiran, boleh paginya, ya, insya Allah. La'allakum tattaqun. Ayatnya kan gitu, la'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Di Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 134. Ya, disebutkan ya bahwa surga itu buat orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang berinfak dalam kondisi lapang dan kondisi sempit. Orang yang senantiasa memberikan nafkah kepada orang lain, memberikan sedekah kepada orang lain, itu orang bertakwa. Jadi kalau ada orang sholatnya rajin, apanya rajin, pelit, itu bukan orang bertakwa. Yang kedua, wal kadhibinal ghaidh, menahan marahnya. Ya, kita bisa orang yang ya mungkin dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia punya uang, dia mungkin bisa marah. Tapi orang bertakwa, walaupun dia orang kaya, tapi dia tidak pernah marah. Dia menahan marahnya. Wal kadhibinal ghaidh. Nah, yang terakhir, wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Memaafkan ini, bertakwa ini bukan hanya pada saat Ramadan, bukan hanya pada Syawal, tapi sepanjang masa. Ya, sepanjang kita ada dimanapun, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi momennya bukan hanya soal Lebaran,
ya memaafkan orang lain, everything, everyone, every time. Ya, jadi itu semua dilakukan bagi orang yang bertakwa. Adapun Lebaran, ya momennya karena kita kemarin sudah berpuasa, karena ada hadis Nabi SAW, celaka orang yang berpuasa apabila dia setelah berpuasa tidak ada rasa saling memaafkan di antara satu sama lain. Artinya puasanya itu bisa menjadi sia-sia, ibadah kepada Allah tanpa disertai ibadah kepada hablum minan nas, kepada manusia. Dia sempurna kepada Allah, mulia pada manusia, saling memaafkan, maka sempurna insya Allah pahala puasanya. Amin. Sebenarnya dua-duanya benar ya. Bagi yang mau merayakan, bagi yang rame, ya nggak apa-apa. Ya bagi yang di kota-kota yang sepi-sepi aja ya nggak masalah juga. Yang penting kita sama tetangga saling kunjung mengunjungi ya. Itu kan momennya dijadikan satu tempat, rame-rame kita supaya nggak dua kali kerja. Ya, tapi kalau mau besok kita datang ke tetangga, besoknya lagi datang ke tetangga, apa-apa juga. Yang penting adalah kita ketika ketemu dengan saudara kita senyum, ya mengucapkan salam. Ya, jadi haknya seorang muslim kepada muslim yang lainnya ketika dia berjumpa mengucapkan salam, ya mengucapkan assalamualaikum, maka kita wajib menjawab waalaikumsalam. Kemudian berjabatan tangan, ya karena kata Nabi ketika dia berjabatan tangan, maka selama tangan itu sambil sedang menjabat maka dosanya berguguran. Tetapi ingat, jabatan tangan laki dan laki, ya nggak boleh yang tidak muhrim. Kalau nggak muhrim haram hukumnya, nggak boleh kita berjabatan tangan. Tapi yang muhrim boleh. Ya selama itu tangan berjabatan tangan, maka selama itu pula dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momen Lebaran ini 1443 Hijriah ini yang kemarin kita 2 tahun nggak pernah terjadi seperti ini ya. Sekarang momennya ada lagi. Mudah-mudahan terus selamanya ya hilang corona di negeri kita dan di dunia ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin.